ya, terkait dengan DPRD NTT minta aparat usut kasus naker asal NTT di Batam. Kita akan mengetahuinya kronologisnya seperti apa pendengar, sehingga Ketua Komisi 5 DPRD NTT Yunus Takandewa angkat bicara. Di ujung telepon kami sudah bersama ya Pak Yunus Takandewa, Ketua Komisi 5 DPRD NTT. Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Yunus. Pagi. Iya, ini Pagi pendengar setia RRI. Baik. Dimanapun berada. Oke, kabar baik ya Pak Yunus ya? Kabar baik, lagi di Manggarai sekarang. Oh, lagi di Manggarai ya. Apakah ada kegiatan di Manggarai Pak Yunus? Ya, ada kegiatan. Ya, kegiatan apa nih? Boleh tahu nih? Ada kegiatan kaderisasi partai PD Perjuangan di Manggarai. Baik. Pak Yunus, ini terkait dengan kasus naker asal NTT di Batam nih Pak Yunus. Ini sebenarnya kronologisnya seperti apa nih sehingga Anda mengusut ya agar aparat ini diminta ungkap kasus tersebut? Ya, yang paling pertama agak disesalkan ya. Sangat menyesalkan perlakuan terhadap tenaga kerja asal NTT di Batam, karena ini bukan kejadian yang pertama. Baik. Ini sudah kejadian berulang-ulang yang terjadi di Batam ya. Sehingga kami mengutuk keras perlakuan tidak manusiawi terhadap tenaga kerja kita di sana yang berinisial AO. Dan kita minta aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan. Kenapa demikian? Saya rasa kita harus memberikan efek jerah terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kita, baik yang merekrut dan yang menempatkan tenaga kerja kita, karena itu juga bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk bagaimana melindungi anak-anak kita yang sedang bekerja, adik-adik kita, saudara kita yang bekerja, apalagi ini masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Paling tidak kita akan tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Ini ada penyekapan, ada hak-haknya yang tidak terpenuhi, macam-macam. Saya rasa ini kita negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap warga negara kita, apalagi tenaga kerja kita. Saya rasa itu yang mendasari, sehingga kami meminta aparat penegak hukum untuk segera mengungkap kasus ini, dan kami mengutuk dengan keras tindakan terhadap adik-adik kita, saudara-saudara kita yang menjadi tenaga kerja di Batam. Baik, Anda mengatakan bahwa kekecewaan ya atas peristiwa yang terjadi, dan ini ketidakadilan seperti itu. Ya, Pak Yunus, bisa dijelaskan ketidakadilan seperti apa nih yang terjadi kepada tenaga kerja kita yang ada di Batam? Ini sebenarnya kasusnya sudah berulang kali terjadi ya, termasuk di Kota Kupang sendiri pernah terjadi penyekapan, kemudian ya, tindakan terhadap adik-adik kita, saudara kita yang, mohon maaf, itu perempuan seperti itu. Baik. Nah, bahkan pernah kejadian sekitar 3 tahun yang lalu di Batam, ya, itu sampai mereka ada, termasuk di Kota Kupang, sampai adik-adik kita yang perempuan itu ya jujur soft text pun tidak dikasih ya. Terpaksa harus ngomong seperti ini. Mohon maaf, saya bukan apa. Itu adik-adik kita secara ya kehidupannya sebagai seorang perempuan itu sama sekali tidak dihargai, bahkan terjadi eksploitasi terhadap mereka. Ini yang merisaukan kita. Jadi macam-macam modus operandinya ya. Macam-macam dijanjikan untuk bekerja dengan gaji yang sangat baik, ternyata dalam pelaksanaannya ada beberapa tindakan-tindakan yang memang menjurus pada eksploitasi terhadap manusia. Seperti itu. Baik, boleh diketahui pendengar nih Pak Yunus ya, apakah para tenaga kerja kita ini sudah melakukan, perusahaan yang melakukan perekrutan ini sudah sesuai dengan regulasi atau aturan seperti itu, atau bagaimana nih? Ada beberapa perusahaan yang memang sebenarnya paham gitu ya, sangat paham. Cuman dalam pelaksanaannya itu tidak linear dengan apa yang menjadi tugas perusahaan tersebut gitu. Jadi ada tindakan-tindakan lain yang kita rasa ini
bagian dari modus operandi untuk tidak hanya sekedar memperkerjakan tenaga kerja kita sebagaimana yang dijanjikan, tetapi juga perlakuan-perlakuan yang sama sekali di luar toleransi kemanusiaan. Jadi ini dalam arti tidak semua perusahaan ya, tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang masih bergerak dengan cara bahkan itu menteror tenaga kerja kita untuk tidak boleh mengungkapkan ini di keluarga, tidak boleh diungkapkan ini di luar, dan bahkan ada teman-teman tenaga kerja kita yang sangat khawatir dan takut dan tidak mau melapor kemana-mana. Oke, nah terkait dengan tenaga kerja kita yang ada di Batam, apakah sudah ada informasi lebih lanjut apa yang harus dilakukan oleh tenaga kerja kita? Apakah untuk kembali lagi ke Kupang, NTT atau seperti itu? Bagaimana Anda menyikapi ini? Kita masih terus melakukan pengejaran informasi ya. Seperti kejadian 3 tahun lalu juga terpaksa kami harus meminta bantuan tokoh agama yang di Batam. Tentunya di sana beruntung kita punya tindakan dari lembaga-lembaga agama juga cukup membantu sehingga itu bisa diungkap dan mereka dikembalikan. Nah, berkaitan dengan kasus ini, informasi yang kami dengar itu masih terjadi penggalian informasi dari pihak aparat sehingga dalam waktu yang singkat ini bisa dilakukan pengungkapan. Tetapi memang kita sudah minta juga kepada pemerintah daerah melalui jalur komunikasi formalnya untuk juga melakukan pendekatan-pendekatan lainnya, tidak hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga tindakan-tindakan lainnya untuk segera diungkap agar menimbulkan efek jerah. Seperti itu. Baik. Oke, sebagai penyalur aspirasi masyarakat sejauh ini apa yang menjadi pesan Anda, Pak Yunus ya, baik kepada aparat hukum, kemudian pemerintah dan juga para pekerja itu sendiri ataupun perusahaan yang merekrut para pekerja, Pak Yunus? Ya, yang paling pertama untuk saudara-saudara kita ya, dimanapun berada, keluarga kita dan seluruh masyarakat yang lagi mendengarkan RRI saat ini, kemanapun kita pergi dalam rangka untuk mencari kerja, atau kalau kita mengirimkan saudara-saudara kita, atau ada adik-adik kita, saudara-saudara kita yang ingin bekerja di luar daerah, bahkan ke luar negeri, disarankan untuk melalui jalan formal ya, yang legal. Hindari janji-janji yang muluk-muluk, yang mengaku adalah perusahaan yang kredibel tapi ternyata ilegal. Ya. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan hal ini, bagi masyarakat umum yang mengetahui kondisi tenaga kerja kita, ya, mohon untuk kita membantu mereka agar melaporkan kondisinya ke pemerintah setempat atau aparat penegak hukum. Karena kondisi saat tertentu, mereka itu kadang-kadang dibungkam agar menjalani saja apa yang mereka rasakan. Ya, karena ancaman pertama mereka itu bahkan diancam untuk dipulangkan, tidak diberikan hak-haknya seperti itu. Nah, ini tindakan-tindakan yang saya rasa kurang manusiawi dan kita mengutuk keras dengan hal ini, dan aparat penegak hukum mohon untuk segera bertindak cepat agar kasus-kasus seperti ini tidak lagi menjadi langganan setiap tahunnya, apalagi ini masih terjadi di dalam negara kita sendiri. Saya rasa mari kita mendukung, ya, kita memberikan perlindungan terhadap saudara kita yang lagi bekerja, karena mereka juga adalah tulang punggung negara yang justru sangat luar biasa dalam sektor pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Saya rasa demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus untuk informasinya bersama Prosat RRI ND. Salam sehat. Terima kasih Bu Christine. Oke, selamat pagi. Sehat selalu. Ya, pagi. Yuk. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.